Selamat datang di pengantar inisiasi sesi keempat. Assalamualaikum. Salam sejahtera, tetap sehat dan bahagia ya. Semoga berkah dan kemuliaan senantiasa tercurah untuk kita semua. Penjelasan secara singkat materi yang akan dipelajari. Persyaratan dasar menulis karya ilmiah adalah yang pertama adalah keaslian atau originalitas. Yang kedua, tentang pengetahuan dasar terhadap masalah atau isu yang sedang berkembang. Ketiga, informasi penunjang sebagai pelengkap. Dan yang keempat adalah norma atau kode etik dalam penulisan karya ilmiah. Berikutnya, kita akan pelajari tentang kronologi penulisan karya ilmiah. Ada 8 langkah dalam menulis karya ilmiah. Kita perhatikan di sini. Kronologi penulisan karya ilmiah, langkah yang pertama adalah menetapkan tujuan penulisan, judul, dan target pembaca. Langkah kedua yaitu menyusun desain atau struktur tulisan ilmiah dengan judul. Langkah berikutnya, membuat diagram atau kerangka penulisan yang kita sebut dengan outline dengan tepat. Langkah keempat, tulis draft kasar atau manuskrip di komputer atau draft tertulis di kertas. Langkah kelima, Anda bisa menulis karya ilmiah versi terakhir atau yang kita sebut dengan draft final. Langkah keenam, kita menulis abstrak. Langkah ketujuh, dapatkan teman atau kolega untuk mereview atau membaca tulisan yang sudah kita susun. Langkah kedelapan, tentukan jurnal yang akan menerbitkan karya ilmiah Anda. Berikutnya, artikel atau karya ilmiah siap disajikan. Perkenankan slide berikutnya, kita akan membahas tentang rumusan capaian pembelajaran umum dan khusus. Secara umum, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan komponen-komponen Tujuan karya khususnya, ilmiah. mahasiswa akan mampu Secara menjelaskan khusus, tentang mahasiswa persyaratan dasar diharapkan penulisan mampu karya menjelaskan ilmiah, tentang persyaratan kronologi dasar proses penulisan penulisan karya artikel ilmiah, ilmiah. perbedaan jenis-jenis Mahasiswa karya mampu ilmiah, menjelaskan kronologi komponen-komponen proses karya penulisan ilmiah, karil. cara menulis setiap komponen karya Mahasiswa mampu ilmiah, menjelaskan perbedaan outline laporan hasil jenis-jenis penelitian karil. dengan outline karya hasil Mahasiswa penelitian, mampu menjelaskan perbedaan komponen komponen-komponen artikel hasil karil. penelitian dengan artikel non-penelitian, Mahasiswa mampu dan yang menjelaskan terakhir, cara mahasiswa mampu menulis menjelaskan setiap tentang komponen perbedaan karil. judul penelitian dengan judul artikel Mahasiswa ilmiah mampu sebagai contoh. menjelaskan perbedaan outline laporan hasil penelitian dengan outline artikel hasil penelitian. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan perbedaan komponen artikel hasil penelitian dengan artikel non-penelitian. Terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang perbedaan judul penelitian dengan judul artikel ilmiah disertai contoh. Terdapat 3 informasi sumber belajar atau modul. Yang pertama, mahasiswa bisa membuka tentang contoh artikel auditing file ada pada materi 4.2, kemudian filenya ada di materi 4.1, dan contoh lain tentang outline ada di Karil file. Tiga-tiganya ini harus mahasiswa download, harus mahasiswa cermati untuk menambah persentase partisipasi mahasiswa dalam mata kuliah Karil. Tugas selanjutnya, silakan Anda diskusikan mengenai sistematika penulisan karya ilmiah akuntansi sesuai dengan topik atau tema yang sudah Anda tentukan sebelumnya. Jadi silakan mahasiswa mulai mencari tahu kompetensi apa sih sebetulnya yang saya minati sehingga tidak menyulitkan kita dalam menyusun topik atau tema penulisan karya ilmiah.